Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan untuk UAS KAI Ganjil tahun 2020-2021. Kali ini soal nomor 3. Jadi kita punya venazin sebagai grup senyawa ini. Ini bla bla bla, silakan bisa dibaca sendiri karena itu cuma sebagai papasan aja. Intinya gini, kita disuruh mengamati perubahan konsentrasi dari senyawa 7, 6 dan 5 dan itu ada pada HPLC. Jadi kadarnya itu diukur pakai HPLC gitu. Kita punya data sebagai berikut pada tabel. Ini mungkin aku mau jawab yang nomor B dulu. Berapakah waktu reaksi yang baik untuk dapat mengkonversi sebagian besar senyawa 7 untuk menjadi senyawa 5? Ini mungkin sudah jelas ya. Jadi di sini kita lihat senyawa 7 terkonversi hampir semua paling baik pada waktu 90 menit ya. Nah, kita lihat. Sebenarnya 45 menit bisa. Cuman dia masih banyak senyawa 6 daripada senyawa 5. Maka konversi terbaik dari senyawa 7 ke senyawa 5 itu pada waktu 90 menit. Nah, 90 menit itu waktu konversi yang paling baik karena semua senyawa 7 hampir terkonversi pada senyawa 5. Nah, begitu. Lalu untuk yang C, analisis HPLC pada penelitian di atas itu dilakukan dengan reverse phase. Nah, kalau reverse phase itu berarti singkatnya ya, reverse phase itu adalah jenis kromatografi di mana fase diamnya adalah nonpolar ya. Kemudian fase geraknya adalah polar. Nah, fase diam nonpolar, fase gerak polar. Nah, lalu untuk yang D, dapatkah analisis dilakukan dengan GC? Beri komentar saudara. Kita lihat di sini, ini senyawanya senyawa organik. Terutama ini adalah reaksi reaksi enzim ya. Nah, enzim itu tidak dapat bereaksi pada suhu tinggi, dia akan teruraikan. Terjadi reaksi denaturasi. Nah, dapatkah analisis dilakukan dengan GC? Jawabannya tidak. Karena GC menggunakan suhu operasi yang tinggi ya. Menggunakan suhu operasi tinggi yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan atau denaturasi pada protein enzim yang dia mati, sehingga nanti bakalan menyebabkan akibatnya itu ya pemeriksaan ininya, hasil datanya itu nggak valid gitu, hasil pemisahan sulit dan data tidak valid. Nah, data tidak valid itu. Nah, data tidak valid berarti kita nggak bisa pakai GC, makanya pakai HPLC. HPLC itu ramah pada suhu kamar, suhunya yang cocok si enzim ini ya pakai HPLC gitu. Nah, sekarang kita balik yang ke A. Nah, yang A, jika reaktan pada 0 menit adalah konsentrasi sekian. Dan jika peak area kromatogramnya 765 itu dan hubungannya adalah linear ya dengan konsentrasi dengan persamaan yang sama. Nah, hitunglah konsentrasi dari senyawa 5, 6, 7 pada berbagai waktu reaksi. Jadi persamaannya sama. Berarti dari sini kita bisa nyari persamaan atau kurva standar terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita harus mencari konsentrasi senyawa senyawa 7 pada berbagai waktu itu. Nah, di sini konsentrasi, di sini peak area. Nah,
Ini 187, 91, 8 sama 3. Terus yang di sini diketahui 100. Nah, lalu nanti gimana cara nyari yang apa? Yang lain ini? Karena C berbanding lurus ya. C berbanding lurus dengan peak area, maka bisa dipakai perbandingan. Nah, maka bisa dipakai perbandingan. Jadi nanti C1 per C2 sama dengan P1 per P2, di mana P1 P2 ini peak areanya ya. C1 C2 konsentrasinya. Nah, konsentrasi. Gitu. Nah, nanti kita bakalan ketemu berapa C ini berarti? Untuk yang di bagian ini adalah ini 48,66. Kemudian yang ini berarti 4,27. Lalu untuk yang bawah sendiri 1,6. Nah, di sini kita bisa nyari X kali Y ya. X-nya itu yang ini, Y-nya yang peak area. Nah, X kali Y, kemudian X kuadrat. Nah, ini berarti 18.700. Yang ini 48,66 kali 91. 4428,06. 4428,06. Terus ini 4,27 kali 8. 34,16. Kemudian di sini 4,8. Nah, yang ini berarti nanti 10.000. Terus yang ini 48,66 kuadrat. 2367,80. Terus yang ini 4,27 kuadrat. 18,23. Terus yang ini 1,6 kuadrat. 2,56. Kemudian kita cari jumlah sekaligus rata-rata. Nah, untuk jumlahnya di sini berarti 100 tambah 48,66 tambah 4,27 tambah 1,6. Di sini ketemunya 154,53. Nah, terus untuk yang bagian peak areanya ini berarti tambah 91 tambah 8 tambah 3 jadi 289. Kemudian yang X kali Y-nya ini berarti 34,16 tambah 4,8. Ini ketemunya 23167,02. Lalu yang satunya ini berarti berapa ini? 2367,8 tambah 18,3 tambah 2,56. Ketemu 12388,59. Nah, untuk rata-ratanya di sini 154,53 bagi 4 ya. 38,63. Ini 289 bagi 4, 72,25. Kita cuma butuh yang ini aja. Nah, untuk regresi linier, ini Y sama dengan B1X ditambah B0. Nah, untuk nyari B1 sama dengan jumlah ini 4 dikali jumlah X kali Y-nya itu 23167,02 dikurangi 154,53 dikali 289 ya per 4 kali yang kuadrat ini 12388,59 dikurangi 154,53 kuadrat. Nah, ini ketemunya berapa ini? Angkanya gede-gede banget ini. 167,02. 92668,08 dikurang 154,53 dikali 289 44659,17 per
4 kali 1, 2, 3, 88,59. Ini 49554,36 kurang 154,53 kuadrat. 23879,52. Nah, di sini 92668,08 dikurangi 44659,17. 92668,08 dikurang 44659,7. Ini ketemunya 48008,91 dibagi 49554,36 dikurang 23879,52. Nah, yang bawah ketemu 25674,84 sama dengan salah satu dibagi 25674,84. Nah, ini di sini ketemunya 1,869 gitu aja. 1,869. Nah, berarti sementara kita dapat persamaan Y sama dengan 1,869X plus B0. Nah, B0-nya gimana? B0 sama dengan Y bar dikurangi X bar kali B1. Sama dengan Y barnya itu rata-ratanya si Y 72,25 dikurangi X barnya 38,63 kali 1,869. Ini 72,25 dikurangi 38,63 dikali 1,869. Ini 72,19. Berarti nanti ketemunya 0,06 B0. Maka kita dapat persamaan akhirnya 1,869X ditambah 0,06. Nah, ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk mencari konsentrasi pada senyawa 5 ya, pada senyawa 5 dan senyawa 6. Jadi Y sama dengan 1,869X tambah 0,06 itu berarti peak area sama dengan 1,869X ditambah 0,06. Ini mungkin biar gak kepanjangan, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Senyawa 5, ini senyawa 5 peak area berapa, C berapa, jadi tinggal masukin aja. Senyawa 6, peak area berapa, C berapa, itu bisa dicari ya. Nah, untuk yang senyawa 7 kan tadi udah ketemu. Untuk senyawa 7, ini bisa dicari, monggo. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 3 ya. Nah, untuk apabila ada pertanyaan, hit me up via DM atau WA terserah. Terima kasih.